Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyhi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma' muhibbih. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Puji syukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada malam yang berbahagia ini kembali kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendapatkan rahmatnya dan mendapat taufiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepadanya untuk kebaikan para pemimpin. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk seluruh umat. Dan kita berdoa pula untuk diri kita agar Allah senantiasa menjaga kita di atas hidayahnya, di atas taufiknya untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Akhwan fiddin, para pemerhati roja sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pelajaran yang ke-7 tentang bacaan yang dibaca dengan 2 harokat atau mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad yang asli, ya, yang dibaca dengan panjang 2 harokat. Apabila alif didahului fathah, maka dibaca dengan 2 harokat. Waw didahului dhammah, maka dibaca dengan 2 harokat. Ya didahului dengan kasrah, maka dibaca dengan 2 harokat. Maka ketiga-tiganya inilah yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Alif pasangannya adalah fathah. Waw pasangannya adalah dhammah. Dan ya pasangannya adalah sukun. Ya. Kemudian ada lagi waw dan ya sukun, tetapi didahului oleh bukan pasangannya. Ya dan waw sukun apabila didahului oleh fathah, maka inilah yang disebut, ya, waw dan ya lin. Ya. Wallinu wawun wa ya'un sakana wan fataha ma qablaha. Waw, ya, dan ya sukun dan sebelumnya ada harokat fathah. Maka inilah yang disebut dengan waw dan ya lin. Yang nanti apabila seseorang membacanya di akhir dengan waqaf, maka jadilah dia mad lin. Maka kita baca, ya, yang mad tabi'i dengan 2 harokat, sedangkan yang huruf lin tidak dipanjangkan. A, I, U, Au, Ai. Ba, bi, bu,
bau, bai. Ta, ti, tu, tau, tai. Nah, baca seterusnya seperti itu, ya, dengan ya bacaan secara perlahan-lahan, ya. Apabila secara perlahan sudah bisa lancar, maka silahkan membaca dengan lebih ya cepat sedikit, ya, untuk lebih melancarkan lagi, dan begitu seterusnya. Di sini disebutkan semuanya sampai dengan huruf, ya, sesuai urutan huruful hijaiyah. Maka hendaknya ini dibaca ya berulang-ulang. Karena dengan berulang-ulang akan menjadi ingat kita huruf-huruf beserta bacaannya. Yang nanti semuanya ini akan kita temukan ketika kita membaca Al-Quran. Dan untuk melancarkannya adalah dengan mengulang-ulang atau riyadhah, ya, melatihnya. Kemudian pada halaman berikutnya adalah membaca mad yang tabi'i, akan tetapi dengan ya tulisan yang sedikit berbeda. Ya, yaitu dengan ya ada yang fathah dengan alif shaghirah, yang ya dhammah dengan waw shaghirah, waw kecil, alif kecil, dan ya kecil. Ya. Nah, ini semua akan kita temui ketika kita membaca mushaf standar internasional yang diterbitkan oleh percetakan-percetakan Timur Tengah, khususnya percetakan Madinah. Maka kita akan temukan di situ a, ba, ta, sa, ya, dengan harokat. Ya. Ada juga yang dengan kasrah, i. Ada juga yang dengan dhammah, u. Ya. Contoh dalam ayat, misalnya kalimat Rabbaniyin. Nah, ini kalimatnya ya. Rabbaniyin. Fanada abwabiha mughadiba zalika ilafihim subhanak mutasyabihat alkitab. Nah, ini contoh-contoh yang kita mesti menemukan di dalam Al-Quran. Dan kemudian kita bisa membaca ya, surah Al-Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy, ya. Ketika kita baca rai, maka itu adalah iya-nya harful lin. Dan ketika kita baca dengan waqaf, inilah yang disebut dengan mad lin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ.
Ini ya mad lin ya yang dibaca dengan ya huruf lin diwaqafkan. Taib ya, pelajaran yang kita berikan sampai di sini ya, mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan kembali ya tentang talaqi Al-Qur'an ini pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini, pembacaan kitab Talaqi Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan bisa difahami apa yang telah dibacakan dan disampaikan, dan kita bisa mempraktikkan secara benar ketika kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yang kami khususkan untuk ikhwan. Dan kami mohon maaf juga bagi Anda yang menghubungi melalui layanan nomor WhatsApp ya, tidak bisa menerima panggilan telepon WhatsApp. Sekali lagi, nomor untuk layanan WhatsApp tidak bisa menerima layanan panggilan ya untuk WhatsApp. Baik, silakan kesempatan pertama yang ingin bergabung atau belajar dengan Al Ustadz, pembacaan surat An-Nisa ayat yang ke-48. Nah, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Abu Hanifah ini. Dengan Dino. Wah, Pak Dino. Oh, Pak Dino. Beda suaranya ya. Dino di Bogor ya. Bogor ya. Insyaallah. Pak Dino, alhamdulillah. Pertama ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Silakan Pak Dino. Insyaallah. Hafizallah. Insyaallah ya. 48. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Oh ya ini. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Iya, taib, barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat ya, dan tambahan ilmunya ya dalam membaca Al-Quran dan ilmu agama yang lainnya. Allahumma amin. Iya. Mau ditanyakan boleh? Kenapa? Iya, silakan. Ditanyakan boleh? Silakan Pak Dino. Ini Pak Ustadz, ini kan saya tidak bisa membaca Al-Quran, walaupun memang ada Al-Quran Braille, tapi saya belum lancar. Nah, ya, jeda berhentinya itu, kenapa saya ngambil jeda berhentinya itu dari murotal? Apakah diperbolehkan? Karena saya belum bisa membaca Al-Quran Braille. Ya, murotalnya murotal siapa? Ya, sayang sekali. Ya, Putus. Nah, ya. Tidak mengapa kalau mengikuti dari bacaan murotal, ya, akan tapi ya murotalnya yang kita baca adalah murotal dari seorang syekh yang kita thiqah, kita percaya ya dengan
kemampuan bacaannya yang sesuai dengan qawaid tajwid ya. Jadi ya silakan, boleh ya, seperti bacaan-bacaan dari para syekh yang sudah masyhur seperti Syekh Ali Al-Khudaifi ya, Syekh Khalil Al-Khusari atau yang lainnya ya. Baik. Ya, jadi memang perlu rekomendasi Syekh ya, kalau memang keadaan seperti itu Ustaz ya. Iya. Tapi jika memang sudah bisa, mungkin bisa dengan sendirinya Ustaz ya. Iya, tapi tetap ya, tetap usaha antum Pak Doni ya. Pak Dino ya. Tetap usaha antum untuk berusaha bisa membaca sendiri ya. Itu harus ada ya, tetap harus ada ya, tetap berusaha. Kalau perlu berusaha juga dengan duduk di majelis ilmu ya, atau mendengarkan kajian-kajian ya yang menerangkan tentang tafsir Al-Quran ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah maklumat ya dari tafsir, dari maksud ayat-ayat yang kita baca. Wallahu a'lam. Nah. Iya baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu atas nasihatnya. Dan demikian ya untuk Pak Dino yang berada di Bogor, tilawahnya hingga ayat yang ke-48. Baik, selanjutnya silakan ayat ke-49 surat An-Nisa 6. Halo? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Jakarta, ini dari Jakarta nih. Pak Zainal. Pak Zainal. Alhamdulillah Pak Zainal masuk lagi ya. Silakan Pak Zainal ayat ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yurab. Konsentrasi ya Pak Zainal, lihat ada titiknya atau tidak? Nah, iya kan. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Wa kafa bihi apa namanya ini? Lupa Ustaz. Silah tawilah ya, dipanjangkan ya. Lihat tandanya di situ ada tanda panjangnya kan? Ya. Ya, dipanjangkan. Jadi sampai 5 harokat, sama panjangnya dengan mad jaiz fasil ya. Jadi baca panjang. Wa kafa bihi isman mubina. Ya, ulang lagi. Wa kafa bihi isman mubina. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus Pak Zainal ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus semangatnya dalam belajar Al-Quran dan menuntut ilmu. Amin. Nah, ada yang ingin ditanyakan Pak Zainal? Ada, cuman anak lupa ayatnya Ustaz. Iya. Jadi kemarin di surat apa lupa itu di akhir ayat itu huruf ya. Terus sebelumnya ada Al-Hadi kayaknya kalau salah. Itu di wakafnya gimana ya bacanya Ustaz? Oh gitu ya. Dibaca wakaf biasa ya. Hadi. Ya. Jadi qalqalahnya kemudian dimatikan atau disukunkan, diwakafkan pada ya huruf ya tersebut ya. Qalqalahnya tetap terdengar saja. Iya. Ya. Soalnya kayaknya waktu kemarin coba itu kayak iya-nya itu masih kebaca gitu Ustaz Hadi. Jadi kayak iya-nya masih bunyi gitu. Iya-nya masih bunyi harokatnya. Bukan. Iya, bunyi harokatnya hilang, tapi hanya makhrajnya saja. Ya itu di Al-Baqarah ayat 100. Dalnya masih ya sudah. Al-Baqarah 196 ya, tentang apa namanya? Tentang umroh dan haji ya. Iya. Qalqalahnya masih dibaca. Iya, qalqalahnya dibaca ya. Nah, syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Zainal ya, jazakallahu khair atas interaksinya hingga ayat yang ke-50 dari surat An-Nisa ini. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan yang ingin melanjutkan kembali tilawah surat An-Nisa ini. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini dia nih. Ini dia. Ini dia itu betul. Ya, Abu Hanifah ya. Nah, Ayat ke-51 Abu Hanifah. ayat ke 51. surat Al-Maidah ya? An-Nisa. An-Nisa apa? Ayat 51. Iya, betul 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibt wat-taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Sebentar, Abu Hanifah ya, coba ya. Ketika kita ambil tempat untuk wakaf ya, dilihat yang sesuai dengan maknanya ya. Seperti tadi antum baca bil jibt ya, maka itu kurang tepat ya. Yang tepat bil jibti wat tagut. Nah, berhenti di situ ya. Kemudian ya, demikian pula ketika memulai ya dari minal ladzina ya, itu kurang tepat ya. Tapi yang lebih tepat ya haula'i ya, atau lebih jauh ya yang mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru ya, itu lebih tepat ya. Coba diulang kembali ya. Biar lebih bagus dari sisi waqaf wal ibtida'nya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Iya, bagus. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, itu ya, masya Allah ya. Ya, tepat ya, jadi pas ya, berhentinya dan memulainya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan menuntut ilmu ya. Amin. Amin. Jazakallahu khair. Baik. Ya, Ustaz, berarti secara tidak langsung kita juga harus paham bahasa Arab, Ustaz ya? Secara tidak langsung. Secara langsung antum mesti belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab, Ustaz. Ya. Mana? Taib. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Hanifah di Jati Asih hingga ayat yang ke-51 surat An-Nisa. Alhamdulillah. Yang kedua nih sempurna dibacanya. Bagus ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya silahkan yang ingin melanjutkan tilawah di surat An-Nisa ini ayat yang ke-52. Kami tunggu. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya Pak, sudah terhubung dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rudi di Masa Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Masya Allah. Sulbar, Pak Rudi. Iya, Alhamdulillah sudah masuk Pak. Silahkan Bapak membaca surat An-Nisa ayat yang ke-52 Pak, paling atas kalau di layar kaca. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلأن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون La dua harokat. La dua harokat. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Semoga Allah tambahkan terus Rudi. semangat Pak Rudi dalam membaca Al-Quran dan dalam menuntut ilmu ya. Amin. Halo Pak Rudi, masih bersama kami. Ada yang disampaikan Pak Rudi? Ya, sampai belum ada, Ustaz. Belum ada ya. Belum ada. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rudi. Jazakallah khair atas interaksinya. Jazakallahu. Oh, iya. Baik, Pak Rudi di Sulawesi Barat, tilawah hingga ayat yang ke-53 surat An-Nisa. Selanjutnya masih silakan, ada waktu ini panjang waktunya untuk tilawah ini. Silakan, halo. Masih silakan, ada waktu ini panjang waktunya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sebelum dilanjutkan mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya mungkin ya. Halo? Atau pakai apa ini monitornya? Halo? Iya, Bapak monitornya pakai apa? Saya pakai ini, pakai Radio? handphone. Oh, pakai handphone. Enggak, maksudnya mendengarkan ini ya, pakai radio atau TV? Oh, di handphone, Dan. Oh, di handphone ya. Susah juga ya. Ya udah, Bapak siap tilawah ya, ayat ke-54. 54. Surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Wa minhum ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi ya. Bacaan Bapak sudah lancar bagus ya, tapi lafadznya masih terkadang ada mim yang tepat 2 harokat gunnahnya, ada yang kelewat ya, kurang dari itu. Demikian pula matnya ada yang kepanjangan, ada yang kurang dari itu. Ya, diperhatikan baik-baik. Ulang kembali dari ya, faminhum ya. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Nah, wa minhum. Nah, ya ini ditahan 2 harokat ya. Nggak kelihatan, Dan. Ya, nggak kelihatan. Ya, konsentrasi ya. Ya. Kenapa, Dan? Konsentrasi. Ya. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Iya. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Muslihim 2 harokat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Iya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha lizatu. Liyadzu. Ya, hurufnya titik 2 di bawah ya, bukan tak. Ya.
kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum dalam membaca Al-Qur'an dan dalam menuntut ilmu. Allahumma amin ya. Lupa tadi dengan siapa ini? Belum ditanya. Siapa? Pak Denny Pamulang. Pak Denny dari di Pamulang, Pamulang. ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya atas interaksinya. Jazakallahu khair. Ada yang disampaikan Pak Denny? Tad mau nanya, Iya, kalau kita sholat jamaah terus kita mendengar bacaan imam setelah sholat ternyata ada yang kelupa, tapi imamnya nggak ngeh. Setelah sholat. Itu apa emang sudah lewat aja gitu saja apa Ya gimana? sudah lewat sholat kok. Oh gitu ya. Iya. Nah, itu tidak termasuk yang sujud sahwi ya. Oh, oke. Tetapi kalau Pergerakan. bacaan Al-Fatihah sampai lupa, nah itu baru. Nah, ini bacaan suratnya ada ya. Iya, nggak apa-apa, itu lewat saja, nggak jadi masalah ya. Tidak merusak sholat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny di Pamulang. Jazakallahu khair atas interaksinya. Hingga ayat yang ke-56. Baik, selanjutnya ya sudah terhubung ini dengan siapa di mana? Halo? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Jubaknir dari Rantau Prapat Ustaz. Pak Zulbakri. Ya, dari Rantau Prapat. Hah? Siapa? Jubaknir Ustaz. Zubaknir. Iya Ustaz. Oh, Masya Allah. Rantau Prapat, Medan ya Pak ya? Iya dari Medan Ustaz. Medan, Masya Allah. Zubaknir, apa marganya Bapak nih? Segar Ustaz. Segar, Masya Allah. Luar biasa. Iya, silakan baca Zubaknir. Ustaz, sebelum saya baca, anak saya baca boleh Ustaz? Anak laki? Perempuan. Laki-laki yang kita minta Pak ya. Oh, udahlah. Iya. Saya aja Ustaz ya. Iya, tayyib ya. Ya Ustaz ya. Nah, silakan. 6 ya. 57. Ya Ustaz. Ayat 57. 57 Ustaz. Iya, walladzina amanu. Oh, iya Ustaz ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Iya, napasnya ambil lagi. Ya, Ustaz. Iya, ambil napas terlebih dahulu ya. Sanudkhiluhum, ulang dari situ. Dari mana Ustaz? Sanudkhiluhum. Iya Ustaz. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwaj. Jangan di qalqalah huruf zai ya Pak ya. Oh, yes. Huruf zai bukan huruf qalqalah ya. Lahum fiha azwajum. Ya. Iya, Ustaz. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dila. Tashdid. Wa nudkhiluhum dhil ya, huruf dha dengan lam ya. Dari mana Ustaz? Ulang lagi. Wa nudkhiluhum dilla dalila. Ada tanwin bertemu dengan dha ikhfa ya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ayo ulang. Wa nudkhiluhum dhillan dalila.
Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah tambahkan semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam membaca Al-Qur'an ya. Amin. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih, Ustaz ya. Sama-sama ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cu Baknir ya. Baknir Siregar ya. Siregar di Rantau Prapat. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Ayo maju. Iya, selanjutnya sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Julianda Pak Juliannya di mana? di Muara Bungo. Di mana itu, Pak? Di Muara Bungo. Muara Bungo ya. Muara Bunga itu di mana? Sumatera Barat? Jambi. Oh, di Jambi. Insya Allah. Muara Silahkan, ya. Jambi. Iya. Baik, Bapak silakan baca surat An-Nisa ayat yang ke-58, Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, Bapak jangan ngikutin yang di suara yang di televisi, Pak ya. Lebih baik dikecilkan dulu volume televisinya. Jadi Bapak baca saja, konsentrasi baca ya. Dan mendengarkan langsung dari kita gitu, Pak ya. Sehingga Bapak konsentrasi penuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila. Nah, coba Pak, kembali lagi Bapak konsentrasi Pak ya. Kayaknya Bapak nggak konsentrasi ini, ya. Ya, Bapak nggak konsentrasi ya. Coba Bapak konsentrasi baca saja Pak ya. Konsentrasi dan kecilkan volume televisinya ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas. Wa idza hakamtum bainan nas. Panjang ya. Dipanjangkan. Coba ulang lagi. Wa idza hakamtum, ulang lagi. Wa idza hakamtum bainan nasi jangan ngambil napas Pak ya. Jangan ngambil napas. Ya. Ketika baca ya, Bapak sanggup berhentinya di mana, Bapak jangan ngambil napas terlebih dahulu ya. Nah, ya. Bapak masih belum konsentrasi penuh ini ya. Coba konsentrasi sekali lagi Pak ya. Konsentrasi saja ya. Dikecilkan volume televisinya ya. Sehingga Bapak tidak perlu mendengar dari televisi Bapak ya. Nah, kalau mendengar Bapak jadi nggak konsentrasi ya. Ayo, diulang lagi. Wa idza hakamtum. Wa idza hakamtum bainan nasi Ya, lihat panjang pendeknya. Ya. Adal. Panjang pendeknya perhatikan Pak ya. Panjang perhatikan ya. Kembali, ulang lagi. Wa idza hakamtum. Panjang pendeknya perhatikan. Konsentrasi ya, konsentrasi penuh. Wa idza hakamtum bainan nasi. Nah, si-nya jangan dipanjangkan ya. Si itu tidak ada tanda panjang sama sekali ya. Jadi Bapak baca pendek ya. Jangan dipanjangkan. Coba ulang kembali. Wa idza sayang sayang sekali terputus ya. Nah. Ya.
Ya. Di Jambi ya, Bapak di Jambi. Tadi belum selesai. Belum selesai ya. Satu ayat di ayat yang ke-8 belum selesai, dan mungkin ini juga bagi para pemerhati roja yang sudah terhubung, harap dimatikan saja mungkin ya volume televisinya. Jadi hanya mendengarkan di telepon saja untuk suara kita ya. Baik. Selanjutnya masih kita ada waktu untuk sesi tilawah ini. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki. Bapak Arifin Al-Maliki, Masya Allah. Dengan siapa? Mohon maaf, di mana maksudnya? Ya, saya di Tangerang, Banten. Di Tangerang. Tangerang, ya. Silakan. Ya, Bapak Arifin, silakan. Mau bertanya, Ustaz, boleh? Iya, silakan. Ya, mau bertanya aja nih. Tentang mad jaiz munfasil sama mad wajib mutasil, Ustaz. Ini bedanya apa gitu, Ustaz? Dan letaknya di mana aja gitu? Inti-intinya aja. Sudah. Itu, Ustaz ya. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mad wajib ya, yaitu apabila ada mad yang bertemu dengan hamzah ya. Demikian pula mad jaiz adalah apabila ada mad yang bertemu dengan hamzah. Apa yang membedakan? Sama-sama setelah mad ada hamzah. Yang membedakan adalah mad yang wajib adalah ya tergabung dalam satu kalimat ya. Jadi hamzah dengan huruf mad ada dalam satu kata, satu kalimat ya. Sedangkan yang jaiz ya, hamzah dengan mad itu terpisah, lain kalimat. Nah, karena itulah mad wajib dikatakan muttasil. Artinya muttasil tersambung dalam satu kalimat. Sedangkan yang jaiz munfasil, artinya terpisah di lain kalimat. Nah, itulah yang memudahkan kita untuk membedakannya. Wallahu a'lam. Nah, Bapak Arifin ya di Banten. Demikian ya untuk jawabannya, mudah-mudahan dapat difahami. Baik, silahkan selanjutnya masih ada waktu untuk sesi tilawah ini. Surat An-Nisa ayat yang ke-58. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan bukan bukan interaktif Roja ini. Betul, interaktif Pak. Bapak sedang online ini Pak. Kita sedang sesi tilawah Pak. Saya Pak Hasan dari Palopo. Bapak Hasan di Palopo, Masya Allah. Di Palu berarti ya? Sulawesi ya? Palopo, Sulawesi Selatan ya Pak ya? Iya. Baik, Bapak Hasan, siap ya tilawah ya? Insya Allah. Iya, 58 silakan Pak, surat An-Nisa. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum Pak Hasan, murukum pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya. Iya ya. Ya, dari pangkal tenggorokan. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sampai berhenti di situ Pak. Ahliha wa iza hakamtum bainan nas. Iya, bagus. Ulang lagi, wa iza hakamtum. Wa
wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. An tahkumu bil adl. Nah, 2 harokat ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Iya, bagus. Innallaha ni'ma ya'idukum. Nah, tasydidnya kurang, Pak. Tasydidnya mim gunnah musyaddah. Innallaha ni'ma. Nah, coba ulang lagi. Innallaha ni'ma. Iya, lanjutkan. Ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha ni'ma ya'idukum. Maknya panjang 2 harokat. Maknya panjang. Ni'ma. Nah, panjang 2 harokat. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Bihnya jangan dipanjangkan. Maksudnya Ya'idhukum bih. Nah, begitu Pak ya. Ulang lagi. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Iya, bagus. Innallaha kana Sami'am, bukan ya. Sami'am, situ fathatain ya Pak ya. Innallaha kana sami'an basira. Iya, barakallahu fiik Bapak Hasan, semoga Allah tambahkan semangatnya dalam membaca Al-Qur'an dan menuntut ilmu ya. Allahumma amin ya. Baik, Pak Hasan, ya, ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Saya kira Iya. kamu sudah lama coba-coba tapi barusan tembus. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kali berikutnya ya. Nah, sekali tembus insyaallah berikutnya lebih mudah lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Hasan di Palopo ya. Ibaratnya sudah sekali tembus sudah tahu jalannya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan nanti di pekan yang akan datang bisa mengikuti kembali ya Pak Hasan. Baik, selanjutnya mungkin 2 atau 3 penelpon ya di malam hari ini, silahkan. Tilawahnya ya, di ayat yang ke-59. Iya, halo? Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Samsudin. Di mana Pak Samsudin? Cianjur. Di Cianjur ya. Silahkan Pak Samsudin, ayat ke-59. Sayang sekali terputus. Saya mau baca sempurna. Iya, Pak Samsudin ya di Cianjur, semoga bisa menghubungi kembali ya. Iya. Memang harus setiap pulsa ya untuk telepon ini ya. Silahkan, sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Hafiz Madura, Pamekasan. Abu Hafiz ya. Dari Silakan. Madura ya Pak ya. Iya. Madura berarti ada beda jedanya ya, jamnya. Tolong layarnya 1 jam. 1 jam ya. Iya, Pak Hafiz, silahkan. Abu Hafiz ya. Tolong layarnya. Ya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullahi wa atii'ur rasul. Ulang lagi Pak. Ati'ullah. Ya, jelaskan lafaz Allahnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullahi wa atii'ur rasul. Ati'ullah, bukan ati'ullahi ya. Itu harokatnya fathah ya Pak ya.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wah, bagus. Barakallah, lanjut. Wa ulil amri minkum. Iya. Fa'in tara'an. Tanah. Iya. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Iya. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ Billahi panjang 2 harakat. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Barakallahu fiik. Ya. Bapak ya, yang dari Pamekasan, Madura ya. Iya, betul. Masya Allah ya. Abu Hafiz. Abu Hafiz ya. Agak grogi. Agak grogi. Iya, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangat Bapak dalam belajar Al-Quran dan menuntut ilmu ya Pak ya. Ya, ada pertanyaan silakan Pak. Gini, Ustaz, sekarang kan apa ya, kalau seperti di kampung Ana itu, kalau Jumat Manis itu umumnya baca apa yang mengatakan Al-Quran 5 orang dibayar, dia baca dalam satu hari, kadang setengah hari sampai hatam, tapi dibagi 4 orang 5 orang, kadang-kadang bayarnya sampai setengah juta itu. Apa itu termasuk orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran yang begitu murahnya begitu, Ustaz? Apa itu termasuk begitu, Ustaz? Ya, itu saja pertanyaannya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang mengenai membaca Al-Quran dengan dibayar ya. Taib ya. Mengenai diminta membaca Al-Quran tapi meminta bayaran. Ya, ini adalah permasalahan niat ya, permasalahan niat ya. Di dalam amal ibadah untuk supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah itu untuk siapa? Ibadah itu ya kalau ibadah itu adalah berupa doa, maka doa itu untuk yang dimintakan doanya. Kalau seorang berdoa meminta ampunan buat seseorang yang lain, maka berarti dia memintakan ampunan, ya. Bisa Allah terima, ya, bisa tidak, ya. Akan tapi kalau ibadah itu adalah ibadah yang merupakan amalan pribadi untuk dirinya, maka dialah yang mendapat pahala dari ibadah tersebut. Contohnya Al-Quran. Ibadah membaca Al-Quran itu Nabi SAW sudah katakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim itu ya 3 huruf, alif, lam dan mim ya. Dan 1 hurufnya wal harfu ya bi asrati ya hasanah, dan 1 huruf Al-Quran yang kita baca pahalanya ada 10 kebaikan. Siapa yang dapat pahala 10 itu? Yang dapat pahala 10 syaratnya ketika membaca harus ikhlas. Dia baca ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara membacanya mengikuti sunnah. Bagaimana mengikuti sunnah? Ya, ini bacaannya sesuai dengan tajwid ya. Bacaannya sesuai dengan anjuran yang diperintahkan Rasul SAW, dan meninggalkan membaca di tempat-tempat yang Rasul SAW melarangnya untuk membaca. Nah, ini namanya bacaannya mengikuti sunnah. Ya. Nah, itulah 2 syarat. Nah, bagaimana kalau orang membaca Al-Quran dengan niat mau minta bayaran? Ya. Jelas ini sudah tidak ya niat karena Allah, ya,
Karena kalau niatnya karena Allah, dia minta pahala, ya, dan pahala akhirat, ya, wa ajrul khairah, ya, pahala, ya, akhirat itu ajrul akhirat itu khairu, ya, pahala akhirat itu lebih baik, ya, daripada ganjaran dunia, ya. Nah, berarti dia sudah ngambil ganjarannya di dunia dan dia sudah membatalkan pahala untuk dirinya di akhirat. Nah, ini ya, rugi dia, ya, rugi dia. Bagaimana dia bisa mendapatkan ganjaran pahala sedangkan dia sudah, ya, mematok harga untuk bacaannya tersebut. Dan ini jelas perbuatan yang tidak terpuji, ya, tidak terpuji, ya. Ya memang tadi ada unsur memperdagangkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat hina, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, dari hal-hal seperti ini dan menjadikan Al-Qur'an benar-benar, ya, untuk, ya, dibaca karena Allah dan untuk dibaca karena kita mengharapkan ganjaran yang besar dari Allah, sehingga Allah memberikan melalui Al-Quran ini, ya, syafaat buat kita pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, ya. Demikian untuk yang bertanya. Mungkin satu penelpon terakhir, silahkan, ya, di malam hari ini. Setelah itu kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Satu penelpon terakhir, surat An-Nisa ayat yang ke-60, ya, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Di Sumatera Barat, Pak. Dengan Bapak siapa? Iya. Dengan siapa namanya, Pak? Yusuf Hidayatullah. Pak Yusuf Hidayatullah di Sumatera Barat, ya. Insyaallah, silahkan Pak Yusuf di Sumatera Barat, tilawah surat An-Nisa ayat yang ke-60. 60, Pak. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umun. Ya, ulang lagi, Pak. Alam tara ilal ladzi, ulang lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Konsentrasi. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Iya, bagus, ya. Lihat panjang pendeknya, ya, konsentrasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ilaika wa ma. Tidak. Ulang dari bima unzila. Bima unzila, iya, Pak. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yurid. Berhenti saja. Berhenti. Min qablik. Berhenti, ya. Kalau napas tidak sanggup jangan dipaksakan, ya. Berhenti saja. Iya, Pak. Lanjut, yuriduna. Yuriduna an yuriduna ayyatahakamu. Ayo.
yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bi. Iya, bagus. Wa yuridu syayya. Iya, ayo. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Iya, barakallahu fiik ya. Ya. Bapak dari mana tadi? Sumatera Barat ya. Semoga Pak Hidayat Pak, Syarif Hidayat ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam membaca Al-Qur'an dan dalam menuntut ilmu ya. Konsentrasi ketika baca Al-Qur'an ya Pak ya. Kalau bisa Bapak setel di rumahnya Al-Qur'an ya. Jangan nyetel-nyetel yang lain ya. Jangan nyetel musik-musik dan sebagainya supaya lebih meresap Al-Quran ke dalam hati ya, dan sehingga bisa memudahkan Bapak dalam membaca Al-Quran ya. Amin. Amin ya. Silakan, ada pertanyaan Pak? Iya Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Iya. Cukup Pak ya? Halo? Iya Pak. Iya, Ya, sama-sama ya. Insyaallah. Ya, jazakumullah khairan ini kepada antum semua yang sudah menghubungi kami di layanan telepon, dan tadi merupakan penelpon terakhir. Kita telah simak bersama ya tilawah di malam hari ini hingga ayat yang ke-60. Baik, selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang di layanan pesan WhatsApp. Mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya ya perihal tajwid, perihal hukum-hukum yang terkait dengan Al-Quran, ataupun perihal tadi yang dibacakan dalam kitab Talaqi Al-Ustad. Dan kami mohon maaf yang begitu banyak yang telepon menghubungi nomor WhatsApp ya. Kami sekali lagi nomor WhatsApp tidak bisa menerima telepon ya. Kita membalas saja agak kesulitan karena kita hanya memakai iPad ya, jadi tidak bisa membalas apalagi menerima telepon karena hanya untuk meremote saja ya. Baik, kesempatan yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apabila kita pergi ke kamar mandi untuk buang hajat, tapi kita menyimak dan menikmati bacaan Al-Quran Karim, apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Iya ya. Tidak mengapa ya, apabila memang kita secara langsung ya mendengar bacaan tersebut tanpa kita maksudkan ya. Ya, misal kita ada di tempat yang di situ sedang di setel ya, atau ada dikumandangkan ya. Bahkan mungkin ada pula yang sedang di kamar mandi kemudian mendengar azan, ya, tidak mengapa ya. Karena itu suatu hal yang tidak bisa kita tolak ya. Suatu hal yang tidak bisa kita tolak ya. Yang terpenting bagi kita ketika di dalam tempat tersebut kita tidak mengikuti bacaannya ya. Kalau azan kita pun tidak menjawabnya kecuali dalam hati kita saja. Demikian pula Al-Quran, tidak boleh kita melafadzkannya mengikuti apa yang kita dengar ya. Tetapi dibolehkan ketika kita tahu bacaan itu, kita boleh ya di dalam hati saja. Demikian, wallahu alam. Nah, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah setiap hari saya membaca Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya dan hanya melaksanakan sebagai ritual keseharian yang saya harus membaca setiap hari. Apakah saya tetap mendapatkan pahala dan keutamaannya?
Ya, itu yang dimaksud dengan menjaga wirid. Ya. Menjaga wirid atau jamaknya menjaga aurat. Ya. Yang rutin. Ya. Atau menjaga hizib. Atau boleh juga menjaga zikir. Ya. Itu yang harus ya, dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Dia jaga wiritan dia. Ya, wiritannya misalnya sehari 1 juz, ya, setengah juz, itu namanya wiritan dia, ya, yang harus dia pegang, ya. Jadikan itu sebagai wiritan atau hizib, ya, atau zikir, ya. Dan ini ya, harus kita jadikan kebiasaan buat kita, sehingga pas seorang muslim dalam hidupnya teratur ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain yang 5 waktu dia salat, ya dia pun telah mengatur hidupnya untuk firman Allah, untuk Al-Qur'an. Bagiannya untuk Al-Qur'an dia baca. Tinggal nanti ya bagiannya untuk sunnah, ya, apa yang mau dihatamkan ya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sunnah Nabi yang paling mudah yaitu apa, membaca Arba'in, kitab Al-Imam An-Nawawi, ya, dihatamkan, ya, dibaca, ya. Mungkin setelah itu dibaca kitab zikir, ya, seperti Al-Adhkar Imam Nawawi, ya, juga Ar-Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga dibaca itu, ya, sebagai wirid kita, ya, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Semoga dengan demikian sedikit-sedikit kita akan menambah ilmu hasanah, ya, tentang Islam, ya, dan akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, Ustaz, bagaimana cara mudah dalam menghafal Al-Quran? Ya, ini sudah sering ya ditanyakannya, cara mudahnya, ya. Cara mudah, ya, yang pertama adalah ya, mendatangi ustadz atau guru, mendatangi guru, ya. Nah, setelah itu gurulah yang akan membimbingnya, ya. Apakah sepatutnya kita langsung menghafal atau ditahsin, ditashih terlebih dahulu bacaan kita, ya. Kalau memang langsung menghafal, ya, berapa kesanggupan dalam menghafalnya, ya. Apakah sehari 1 halaman atau 2 halaman, nanti akan terlihat, ya. Dan apabila kita sudah berazam, bertekad, maka terus sampai selesai. Ya, kebanyakan penyakitnya itu. Ketika sudah jalan, ya, merasa mulai berat, akhirnya tidak lanjut lagi, ya. Nah, jangan seperti itu. Jalan walaupun pelan, mansara ala darbin wasal, ya. Siapa yang berjalan terus, lama-lama sampai, ya. Pelan tapi, ya, akan sampai walaupun pelan. Daripada dengan kecepatan tinggi akan tapi kemudian mogok di tengah jalan, ya. Sudah nggak teruskan lagi. Nah, ini rugi, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.